Kayaknya sih baru kemarin. Mau tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Ya. Sepertinya baru kemarin gitu, baru kemarin ya. Saya mau cerita sedikit tentang Prudential, boleh? Boleh? Ya, karena ini adalah 19 tahun saya berjalan bersama Prudential ya. Tadi Pak Asru sudah cerita tentang Prudential, saya kasih lebih seksinya Prudential gitu, ya. Oke? Mari kita kenal Prudential dulu. So 1848 ada di London, hari ini dia sudah 100 berapa gitu? 171 tahun. Sudah 171 tahun usianya di dunia, oke? Ya, ini dia kelola uang 669 miliar pound sterling, sama dengan 12.000 triliun rupiah. Tunggu, berapa besar 12.000 triliun rupiah? Kita tidak tahu berapa besar. Gampangnya gini, APBN Jokowi di 2018 itu 2.200 triliun. Artinya Prudential kelola berapa kali itu? 6 kali. 6 kali APBN yang dikelola oleh Jokowi. Besar. Kalau tahun kemarin, 5 tahun yang lalu Jokowi bangun banyak jalan gitu. Yeah, jadi Prudential boleh bangun lebih banyak jalan lagi kalau harus dipakai uang itu, ya, gitu ya. 446 agensi ini tadi sudah dibahas, ya, sudah dibahas. Oke, Prudential nomor 1. Ini kata investor, oke, bukan kata Prudential. Ini kata orang lain, Prudential nomor 1. Dan puji Tuhan dalam waktu 12 tahun terakhir, sebentar. 2003 Prudential mulai, berarti 16 tahun. Sudah 16 tahun Prudential ada di posisi nomor 1. Teman-teman, kalau Anda pertama kali nomor 1, bisa jadi kebetulan. Iya, betul ya? Betul ya? Tapi bagaimana mempertahankan menjadi nomor 1? Dan bukan Prudential yang mengatakan, tapi orang lain mengatakan. Orang lain mengatakan. Dan betul Prudential bekerja keras. Kita semua bekerja keras di Prudential, sehingga kita boleh, puji Tuhan, dipilih oleh investor menjadi perusahaan asuransi nomor 1 di Indonesia. Ya, ini pendapatannya 2018 total aset, ya, total kelolaan, total dia bayar premi 12,3 triliun. So dia bayar premi 12,3 triliun. Besar kan? Pada berapa banyak orang kita lihat ya, RBC-nya 752%. Ini artinya adalah resiko berapa besar sih dia boleh menangani resiko. So sampai 7 kali. Dan pemerintah bilang dia harus, semua perusahaan asuransi perlu punya 120%. Dan Prudential punya 752%, ya. So dia bayar klaim 12,3 triliun kepada 400.000 klien. Artinya kalau mau dihitung satu persatu, itu kurang lebih satu klaim dibayar 8 detik lah. Satu klaim. Satu klaim. Kayak gitu. Hebat nih. Ya, ini semua kenapa? Karena adanya teknologi. Luar biasa, luar biasa. Ya, itu ya. Berikan tepuk tangan buat Prudential kayak gitu, ya. Saya diberkati teman-teman dalam waktu 19 tahun terakhir ini. Diberkati, bekerja sangat keras, kemudian dihargai oleh Prudential, dibawa pergi jalan-jalan. Ya, puji Tuhan sudah 4 benua, tinggal 1 benua namanya Afrika. Ya. Ini kurang lebih cuplikan yang saya buatkan dari perjalanan yang Prudential bawa saya, dan juga perjalanan-perjalanan yang saya bawa anak-anak pergi jalan-jalan keliling Asia, belum ke Eropa, belum, karena mereka tidak akan enjoy, ya. So ini menikmati karya agung Tuhan yang selama 19 tahun. Andis bilang kalau capek. So ini adalah Barcelona. Oh iya, saya pergi siap. ke Barcelona, ya, Praha, Czechoslovakia ya tadi ini ya. Kemudian pergi ke Vatikan, pergi ke Firenze, ya. Kalau lihat rambutnya masih ini ya, masih culun ya, masih poni lempar katanya. Ya, masih poni lempar ya. Ini Munchen ya. Ini di Paris pada saat itu ya. Pergi ke Tokyo, Jepang ya. Luar biasa ya, orang Jepang, orang Indonesia masuk ke Jepang kayak orang Jepang gitu. Ya, pergi ke Mount Titlis, pergi ke Vienna, Austria. Ini sama-sama teman-teman semuanya. Pergi ke Moskow. Prudential bawa 1.500 orang Indonesia pergi ke Rusia. Ya, kita pecahkan rekor, belum pernah ada gitu ya. Nah, Prudential bawa. Nah, kita pergi ke Istanbul, Turki. Wah, keren banget Istanbul, Turki ya. Ini tadi yang naik hot air balloon. Pergi ke Dubai. Wah, keren banget ya. Pergi ke China ya. Prudential bawa kalau nggak salah 2.000 orang pergi ke China, ya. Pergi ke Paris, keren banget, oke, next, ya. Wah, luar biasa ya. Katedral yang kemarin terbakar ya. Pergi ke Roma, Frankfurt, pergi ke Lourdes, ya. Pergi ke Camp Nou, ya.
pergi ke Camp ya, pergi ke Swiss, pergi ke Rome, Italia. Ya ini mama saya ya. Pergi ke New York, wah keren banget ya. Pergi ke London, pergi ke Johor Baru. Ya, ini bawa anak-anak ya, Ya, luar biasa ya, anak-anak boleh menikmati namanya Disneyland, ya, Universal Studio. Ya, pergi ke Sierra, wah keren lah ya. Ini dia, pergi Sierra ke ini ya. Saya punya, ya tahu bagaimana kalau dia. Mas matikan aja volumenya, thank you. Nanti saya akan balik ke dalam. So itu perjalanan yang Prudensial bawa ke saya, ya, Prudensial bawa ke saya. Dan masih banyak lagi yang Prudensial bawa untuk saya. Nah pertanyaannya adalah, Bro, kalau misalnya cuma menghasilkan uang di Prudensial, apalah artinya? Tapi bagaimana caranya kita boleh pekerjaan kita boleh menyentuh banyak orang, gitu. Oke, so saya menceritakan salah satu klien yang klaim, dan klien dekat saya sama saya. Dan Sini sana Risma. Dan klien inilah yang membuka wawasan saya mengenai pekerjaan saya. Ya, sebentar. Dunia di pekerjaan di apapun, ini aja yang saya pelajari, ini aja yang saya tanamkan sampai hari ini. Dalam bahasa Makassar itu artinya dong, orang tidak peduli berapa banyak yang Anda tahu sampai mereka tahu berapa banyak Anda peduli. Itu doang. Kalau orang tahu kau peduli, apapun yang kau mau, dia tahu bahwa kau bakal balik sama dia. So udah, apa yang kau ngomong dia ikuti, apa yang kau ngomong dia ikuti, karena dia tahu bahwa kau peduli sama dia. Ya. So ini boleh naikin volumenya. So ini adalah satu bapak, namanya Bapak Indra. Terlalu tinggi mas, turun dikit. Oke, thank you. Ini di 2010. So saya kenal Pak Indra itu di 2002. 2002 saya kenal dan dia referensi dari seorang teman kuliah di Australia. So Pak Indra dikenal sebagai kakaknya saya. So saya pergi ketemu Pak Indra, saya prospek dia, saya presentasi sama dia, dan kemudian dia ambil programnya. Ya, dia ambil programnya dan hari itu dia ambil langsung. Tapi waktu saya interview dia bilang, Ruth, 2002 saya kenal namanya ameloblastoma. Ameloblastoma, kita tahu ameloblastoma. Ameloblastoma itu tumor di mulut, sehingga dia punya rahang dibuang. Ya kalau kita lihat, ini anak duduk di sini dengan satu alasan, supaya tidak kelihatan mukanya tidak kelihatan gitu ya. Sebelah sini ini dia punya rahang dibuang. Ini kita punya rahang, kita cantik, tapi begitu rahang tidak ada, turun muka gitu. Jadi waktu saya datang interview, Pak Indra bilang saya kena ameloblastoma. Saya bilang nggak apa-apa, saya interview, saya ambil data segala macam, saya kasih ke Prudensial. Oke, medical check up 2 kali, kemudian Prudensial bilang, Pak Indra, kita terima dengan catatan, ya, ada masa tunggu 2 tahun. Jadi kalau Pak Indra kena kanker di posisi itu, Prudensial tidak cover. Ya, oke, Pak Indra setuju, dia tantang. Oke, 2 tahun kemudian berjalan. Setelah dia berjalan gitu 2 tahun, saya kemudian telepon, Pak Indra, yuk kita medical check up, karena sudah lewat 2 tahun. Ya, so saya bawa Pak Indra pergi cek dan dokter yang operasi dia. Dan dokter cek dan dokter bilang bagus tidak? Saya bilang dok, minta surat keterangan dok. Kemudian dokter kasih surat keterangan dan saya kasih Prudensial. 3 hari kemudian Prudensial kirim surat kepada Pak Indra. Pak Indra, kalau kamu kena kanker di mulut ini, kita bantu, kita bayar klaim. Oke, itu kurang lebih 2005. 2006 berjalan, saya lagi main di daerah dia. Pak Indra itu seniman. Sejak 4 sore dia lagi main piano. Saya bilang, Pak Indra, hai, apa kabar? Saya maju gitu. Saya bilang, Pak Indra, habis berantem? Karena mukanya bengkak. Dia bilang, tidak loh, tumornya baru. Dan kali ini Pak Indra sudah tidak mau namanya ke dokter. Tidak ke dokter lagi. Semua alternatif dilakukan kecuali ke dokter. Sampai dengan 2009.
Kalau 3 tahun lakukan alternatif, ya, 3 tahun lakukan alternatif, itu lagi di posisi di rumah sakit. Kenapa? Karena Pak Indra sudah tidak dapat makan. So ini bukan cuma di luar aja, di dalam mulut juga penuh. Dalam mulut juga penuh. Mau bawa ke Australia, Indonesia, Singapura, Malaysia bisa bongkar, tapi tidak tahu pasang. Sesudah operasi bagaimana pasang tidak tahu. Australia tahu. Ya udah, ini 1 minggu sebelum terbang ke Australia. Ini sudah di Australia. Waktu saya lihat ini foto, saya bilang, Pak Indra kayak lagi bergaya, tapi sebenarnya tidak. Dia punya badan sudah berat ke depan. Dan kalau dilihat sini, ini sudah mulai pecah. Dia sini sudah mulai pecah. Ini 2 hari sebelum dioperasi. Dioperasi oleh 6 dokter, 18 jam lamanya, tanggal 30 Desember 2009. Oke? Teknologi. Canggih ya? Teknologi. Ya, ini Profesor David yang operasi, ya luar biasa ya. Ya ini lagi pasca operasi. Nah, anak ini lahir ketika tumornya lagi besar-besarnya, sehingga anak ini menjadi kekuatan buat Pak Indra. Karena waktu diterbangkan, dokter bilang dia hanya punya 15% kesempatan hidup dari operasi itu. So anak ini dibawa supaya kasih dia semangat, ya. Ini sesudah keluar dari ICU 1 minggu, 1 hari ICU itu 8.000 Australian dollar. 1 hari, 80 juta. 1 minggu, kurang lebih setengah miliar sendiri. Ya, ini sudah keluar ya. Ini anaknya 3, cantik-cantik ya. Ini mertua. Ini istrinya yang hebat sekali. Ya, dia menemani dia dalam proses semuanya itu. Ya, dalam proses semuanya itu. Prudential berikan kepada Pak Indra 375 juta Bapak Ibu. 2 hari sebelum Pak Indra terbang ke Australia. Ya, saya urusin semua dokumentasi. Prudential transfer 375 juta. Saya uang besar. Ya. Tapi ketika Pak Indra pulang dari Australia, saya datang menjenguk dia. Sebelum saya pulang, saya bilang, wah luar biasa. Saya minta semua foto-foto. Saya minta izin untuk memperlihatkan kepada Bapak Ibu. Dan Pak Indra setuju saya cerita tentang cerita beliau. Ya. Sebelum saya pulang saya tanya, Pak Indra, maaf, boleh tahu nggak seluruh biaya itu keluarin berapa? Dan beliau menjawab, 2,5 miliar. Jangan tepuk tangan. Karena Prudential cuma kasih 375 juta. Beliau keluarin uang 2,5 miliar. 2 miliar dari mana? Di tahun itu, di hari Natal, beliau jual rumahnya. Rumahnya dijual. Kenapa? Karena sudah tidak dapat berfungsi. Bisnis sudah tidak dapat tangani, segala macam sudah tidak dapat tangani. Akhirnya rumah dijual. Dekat rumahnya dia itu ada mertua. Mertua punya tanah lumayan besar. Jadi dia bangun rumah kecil buat anak-anaknya dan dia. Itu dia. Ya, rumahnya dijual untuk itu. So Bapak Ibu, apa yang dibilang bahwa Pak Indra dirampok oleh namanya kanker. Kantong kering, beneran kantong kering. Kanker itu kantong kering, beneran kantong kering. Ya, itu. Meskipun Pak Indra punya asuransi, masih kantong kering. Nah, apa yang terjadi? Itu 2009, 2010 saya ketemu, 2011, 2012, 2013. Apa yang terjadi? Tumornya kembali. Kenapa? Karena Pak Indra tidak pergi kontrol. Tidak kontrol segala macam. Dia balik dan dia metastase kemana-mana. Ya, dan yang menarik adalah, rumah sudah habis, bisnis sudah habis, hanya cinta seorang istri yang mencari bagaimana caranya supaya Pak Indra sehat, supaya Pak Indra boleh bersama dengan keluarga. So tetap dicari bagaimana caranya pengobatan segala macam. Dibilang di China ada, diterbang ke China, duit nggak tahu dari mana. Ya, sampai di China dicek bahwa sudah metastase kemana-mana, otak sudah kena. Lever yang masih boleh dioperasi lah levernya. Dan setelah selesai operasi lever, Pak Indra masuk dalam koma, masuk ICU. Sehari ICU itu kurang lebih 30 juta, sehari ICU. 30 hari di ICU, 900 juta. Ini semua sudah habis. Jadi minta siapa? Minta ke saudara-saudaranya, termasuk teman kuliah saya.
Tapi teman kuliah saya cuma transfer sekali, mau minta lagi, punya sih, tapi kalau dikasih nanti ya keluarganya bagaimana gitu ya. Akhirnya mereka berkonsultasi dan seorang pastor yang dekat sama mereka. Dan pastor itu mengatakan, cabut semua alat. Kalau Tuhan panggil, Tuhan panggil. Dicabutlah alatnya, Tuhan tidak panggil. Akhirnya apa yang terjadi? Dipulangkan ke Indonesia. Dipulangkan ke Indonesia. Dalam kondisi ini. Ini di rumah sakit Cikini. So kita datang, kita bantu untuk, ini adalah istri saya, dia lagi beresin beberapa dokumen untuk kita bantu Pak Indra klaim. 2014. Kondisi Pak Indra hari ini. Setelah berjuang selama 13 tahun. 13 tahun. Berjuang gila-gila. Tuhan harus dan beliau meninggalkan seorang istri. Istri ini menikah dengan Pak Indra lulus SMA. So tidak pernah punya pengalaman kerja. Tidak tahu. Tidak pernah bekerja. Tidak pernah bekerja. Dan menikah, langsung punya anak. Dan pada saat selesai mereka menikah, Pak Indra mulai kenal namanya Abdullah Bastoma. Tapi sang istri ini setia menemani sampai akhir. Saya datang, 3 anak, istri tidak bekerja. So how? Istri harus bekerja. Dicarikanlah cara. Saya klaim meninggal dunia buat Pak Indra. Masih ada 300 juta, hampir 400 juta. Begitu selesai klaim, ditransfer uangnya, langsung habis. Kemana? Berutang. Bayar utang, betul sekali. Bayar utang, habis bayar utang. Beberapa waktu yang lalu saya berpapasan dengan istri, dan kemudian saya janjian kita makan siang. Hari ini setelah almarhum Pak Indra dipanggil oleh Tuhan, yang hidup harus tetap hidup. Setuju? Betul. Ada 3 anak yang harus ditopang. Tidak punya pengalaman, cuma punya sertifikat SMA. How? Harus cari jalannya. So ibu ini luar biasa sekali. Berjuanglah, kerjalah. Apa adanya dikerjain semuanya gitu lah. Yeah. Dan saya ketemu dengan beliau, saya ngobrol sama beliau. Dan Pak Indra sempat mengambil satu program buat anak pertamanya. Dan setiap bulan Prudential mentransferkan 1 juta ke dalam polisi itu. Setiap bulan, menggantikan Pak Indra. Dan per 3 bulan uang pasti ditarik. Per 3 bulan uang pasti ditarik. Kenapa? Tidak cukup. So tarik uang. Dan Prudential perbolehkan untuk ditarik. So ini adalah arti dari saya mengerjakan Prudential, Bapak Ibu. Itulah sebabnya sampai hari ini saya masih semangat. Ada yang mau saya bagikan ide? Setelah Pak Indra selesai ini, saya 3 bulan tidak kemana-mana. Karena saya bilang ada yang salah dengan cara kita melakukannya. Susah muncul satu ide. Ya. Idenya adalah gini. Sebentar, saya harus lihat contekan. Ada yang umur 30 tahun di sini. Ada yang umur 30 tahun? 30 tahun. Hah? 30 tahun? Yes, ibu 30 tahun? 30 tahun. Saya harus lihat contekan saya. Ibu tidak merokok, Bu? Tidak merokok. Oke. Ada uang 25.000. 50.000 deh. 50.000. Pinjam temannya. Ada 40.000. Ya oke lah. Saya akan kasih kembali 15.000 ya. Oke. Dengan 25.000 sehari, saya boleh bantu. Ya nanti saya kasih kembali 15. Saya kasih kembali 15 lah, oke? Ya dengan 25.000 sehari, saya boleh membantu ibu menciptakan uang 1 miliar. Kalau sampai maaf terjadi seperti Pak Indra, 1 miliar akan dibantu. Ibu mau tahu bagaimana caranya? Saya boleh pinjam KTP buat data? Saya sudah closing. Yes. Begitu.
Ada pengusaha di sini dengan usia 40 tahun? Ada pengusaha 40 tahun? Ada pengusaha 40 tahun? Bapak usia berapa? Bapak usia berapa? 150.000. Karena keren kan, kita harus minta besar. Orang keren kita harus minta besar. Orang kaya kita harus minta uang besar. Jangan minta uang kecil, minta uang besar. 150.000. 300.000 lah. Dengan 30.000 sehari, saya boleh bantu Bapak menciptakan 1 miliar. Jadi kalau 300.000, saya boleh bantu berapa? Dengan 30.000, saya bantu Bapak ciptakan 1 miliar. Dengan 300.000, saya boleh bantu Bapak menciptakan 10 miliar. 300.000, 10 miliar. 300.000 uang besar atau kecil? 300.000 uang besar atau kecil? Uang kecil, uang 10 miliar uang besar atau kecil? Besar. So bagaimana kita boleh membantu klien dengan uang kecil menciptakan uang besar? So itu juga kerjaku. Bagaimana bantu klien? Dan sudah banyak klien-klien kita bantu kan. Sesudah kejadian Pak ini kan. Thank you, saya kembalikan. Kalau nanti mau tahu caranya, nanti telepon saya. Ya, saya bantu buat 10 miliar. Saya sudah closing nih. Saya tinggal tanya, kita mau tahu bagaimana caranya? Saya boleh pinjam KTP buat saya sebagai data, saya closing. Itu sih. Jadi ada caranya. Oke? Dan saya tidak paksa-paksa. Kalau dia tidak mau kasih 300.000, dia dapat 10 miliar tidak? Halo? Tidak dapat. Itu sih. So, jadi saya bantu klien menciptakan uang besar. Kalau mau nanti kontak saya, oke? Lewat bapak-bapak. Nanti kita kasih training kali ya. Oke. So itu ide. Dan dengan ide itu saya dapatkan uang, gampang itu. Ya. Jadi cari uang gampang susah. Halo? Cari uang gampang susah. Hah? Susah kalau tidak tahu caranya. Kalau tahu caranya, gampang. Jadi cari uang gampang. Cari uang gampang? Gampang. Kalau tahu caranya, betul sekali. Mari kita lanjut ya. So potensi pasar, saya masih ada potensi pasar. 269 juta orang di Indonesia. Kita adalah peringkat nomor 4 di dunia. Yang punya asuransi hanya 6,6%. Hanya 6,6%. Makanya Bapak Ibu, teman-teman, kita undang kita semua di sini supaya apa? Kita boleh bantu lebih banyak orang. Itu intinya. Saya hari ini kelola 900, hampir 1.000 klien. Saya punya 3 asisten. Karena saya tidak mampu mengerjakan semua sendiri. Saya tidak mampu mengerjakan semua sendiri. Okay? Hampir 20 tahun saya hanya punya 1.000 klien. Dan hebatnya setengahnya saya nggak kenal dia. Hebat sekali ya. Ini pasar teman-teman, Bapak Ibu. Nah, berapa potensi penghasilan yang ada di Prudential India? Kalau Anda jualan dapat komisi 30%, udah gampang. Jadi dari 300.000 itu saya dapat 30%. Lumayan. Sehari loh. 90.000 kali 30. Berapa tuh? Langsung ibu hitung. Hah? 2.700.000 satu klien loh. Kalau 10 klien langsung hitung 27 juta 30 klien. Dia lanjut jadi kenapa jadi banyak? Ya itulah jadi banyak gitu. Ya. 30%. Tahun kedua 30%, tahun ketiga 5%. Kita dapat bonus kalau kita punya omset di atas 100 juta. 12%, ya tahun kedua adalah 13,5%. Dijumlahkan semuanya ini adalah 100,5%. Artinya komisi sama dengan omset. Komisi sama dengan omset. Jadi kalau hari ini saya menciptakan 100 juta, penghasilan saya 100 juta. Kalau saya menciptakan 1 miliar, penghasilan saya 1 miliar. Gampang, itu aja. Ya, itu aja. Ya. Dan kalau saya ngajak teman, hari ini ibu hari ini pertama kali datang kan? Ya, besok ibu ngajak teman, ibu akan dapatkan 2% ibu. Yang namanya agent.
Apa nasabah? Kecil, nggak besar, tapi oke lah. Ya, ini adalah komisi dan bonus agent, oke? Nah ini, kalau Anda mau nanti ya dipromosikan, Bahasa aktif ini. karena kita mau maju, betul? Mau maju, saya mau maju, saya mau jadi AAD, oke? Dipromosikan. Saya dapat lagi namanya 22,5%. Kalau saya jadi AAD, saya akan dapatkan lagi 10%. Dijumlahkan totalnya adalah 33%. Ya. So saya dapat komisi, saya dapat lagi ini namanya overriding. Ya. Dan kalau saya promosi AD dan saya punya jenjang kerja, saya mengembangkan, ini saya dapatkan lagi. Nanti detailnya Anda tanya ke orang yang ada kunjungi. Ya. Karena ini angka-angka, biasa angka-angka. Itu kalau langsung berhenti. Ya. Baru bulan September. Saya percepat aja. Ya, yang menarik adalah ada royalty 25%. Artinya, kalau hari ini bagaimana caranya itu? kita mau 35. Nggak ada Let's say kita mau bekerja keras 10 tahun mau. 10 tahun kerja. 10 tahun. 10 tahun kerja. 10 tahun mau kerja. Sesudah itu nggak usah kerja. Seru nggak? Kerja 10 tahun gila-gila, kerja 10 tahun. Sesudah itu nggak usah kerja. Dan uang tetap masuk. Kenapa? Karena ada namanya royalty 25%. Dari bisnis yang kita kembangkan selama 10 tahun. Kita tidak tahu apa yang terjadi 10 tahun kemudian. Kenapa? Karena dia terus berkembang dan berkembang. Ya. 2003 saya kembangkan sampai hari ini masih ada. Sudah 16 tahun masih ada dan masih berkembang, masih hebat. Dan saya dapat namanya royalty. Jadi Bapak Ibu, kita di sini sama dengan bintang film di luar sana. Dibayar kok, meskipun tidak kerja lagi. Totalnya adalah 160,5%. Jadi kalau Anda kenal orang-orang asuransi itu kaya, betul kaya. Kenapa? Karena mereka bekerja keras. Ya. Ini dia, income per bulan dalam 6 tahun, dalam 6 tahun aja. Tahun pertama 7 juta, biasa-biasa aja, omsetnya 400 juta, oke? Tahun kedua, dia sudah 28 juta, naik 4 kali. Hebat. Ya, kerja di perusahaan boleh nggak minta? Bos, 2 kali aja boleh nggak? Naik 2 kali. Tahun ini 7 juta, tahun depan 15 juta, boleh nggak? Boleh Bu, boleh ditendang. Boleh ditendang keluar dari perusahaan gitu ya. Dia tahun ketiga dia menjadi 59%, tahun keempat 86%, tahun ke-5 158 juta, tahun ke-6 dan seterusnya dia sudah masuk ke 350 juta. Income terbesarku yang saya pernah ciptakan adalah 250 juta sebulan. Yang menarik 100 juta pertama itu saya di umur 33 tahun. Amazing gitu ya. Amazing. Dan hari ini masih amazing itu. Masih amazing. Yeah. Dan saking amazingnya luar biasa. Begitu 100 juta pertama, saya bilang, 100 juta. Saya telepon istriku, Sil, tolong gimana? Dia bilang dari di rumah. Sil, tolong ambil buku tabungan pergi ke bank. Ngapain? Cetak. Oh iya ada. Dia pergi ke bank, dia cetak. Sudah dia bilang, Ruth ada 100 juta. Saya bilang, tolong tarik 50 juta. Ngapain? Udah tarik aja. Ya udah dia tarik, dia telepon lagi. Ruth bisa tarik Ruth. Saya bilang, tarik 50 juta. Ngapain? Udah tarik aja. Ya udah dia tarik. Dia lapor lagi. Ruth bisa tarik. Ya udah masih masuk lagi. Kalau mau tahu kalau itu betul itu uang ada gitu. Biasa ya. Nah itu ternyata itu uang betul ada ya. Dia luar biasa ya. Bapak Ibu, saya tidak pernah pusing dengan uang. Saya tidak pernah pusing dengan uang. Tapi saya tahu uang datang ke saya gitu. Saya tahu uang datang ke saya. Ya menarik kan kalau uang boleh datang kan? Ya itu dia. So rahasia nomor 1 tadi apa? Ku tahu yang ku mau kan. Rahasia nomor 2 apa? Pilih yang mana, kendaraan yang mana, oke? Kendaraan yang mana? Rahasia nomor 3. Apa yang perlu saya lakukan untuk dapat sukses di era milenial? Ya, hanya 3 Bapak Ibu sederhana. Nomor 1 adalah belajar keras. Ini bagian yang tidak dilakukan orang ketika dia bekerja. Ya, saya kasih lihat nih. Ya, ini. Apa yang bedakan dengan gambar ini? Yang berbeda apa? Halo? Yang berbeda apa? Hah? Yang mana cepat? Yang dorong betul, ya. Yang lain apa? Yang lain cuma bekerja keras dorong, betul. Ini apa yang dilakukan? Dia harus tahu bagaimana caranya kasih itu jadi bola, betul. Berarti dia harus tahu bagaimana cara pangkas dia, betul. Ya. Bahasa Inggrisnya adalah you make a living by working hard on your job. Berapa banyak orang bekerja keras terhadap pekerjaannya setiap hari. Datang jam 7 pagi, datang jam 8 pagi, kerja, jam 6 pulang. Ya, jam 8, kerja, jam 6 pulang. Kerja, jam 6 pulang. Kerja, jam 6 pulang. Tidak ada yang salah dengan itu.
Cuma kalau kita melakukan itu, kita hanya dapat hidup, bertahan hidup. Bertahan hidup. Tapi kalau kita mau makmur, kita mau kaya, tidak ada cara lain. Kita harus bekerja keras terhadap diri kita. Saya harus bekerja keras supaya ini besar. Saya harus bekerja keras supaya ini besar. Saya harus bekerja keras terhadap diri saya. Saya harus mengembangkan diri saya. Sehingga setiap tahun saya pergi belajar, setiap tahun saya pergi belajar, setiap tahun saya pergi belajar. Sampai hari ini masih belajar. Sampai hari ini masih belajar. Saya pergi ke Los Angeles pergi belajar sama Anthony Robbins. Ya, ini foto di foto ini 25 juta bayarnya. Foto 1 2 3 cepat 25 juta. Ya, uang itu kemudian dipakai yayasannya Anthony Robbins untuk membantu orang di seluruh dunia. Oke, saya bersama dan teman saya ini, ini teman di Prudential, namanya Mr. Lee. Lee ini cuma ngerti 10% bahasa Inggris, tapi dia ikut seminar 3,5 hari di Los Angeles pada saat itu. Ya, belajar keras. Berapa banyak dari Anda belajar keras? Kemudian bekerja keras. Sudah belajar, bekerja. Ya, bekerja keras. Ya, kita dibayar berdasarkan nilai yang kita berikan kepada pasar. We get paid for bringing value to the marketplace. Kita bayar berdasarkan nilai yang kita berikan kepada pasar. Saya pergi ketemu dengan klien, saya tanya, mau nggak? Itu adalah caranya. Ya, saya bekerja keras. Semua orang mau bekerja mudah, betul? Siapa di sini mau gampang? Kerjaan asuransi gampang. Siapa mau? Halo, siapa mau? Siapa mau? Pak, kerjaan asuransi gampang susah? Bisa, Pak. Hah? Ya langsung jauh gampang gitu. Iya, Bapak hari ini sudah closing orang nggak? Closing hari ini? Hari ini belum. Bapak tahun ini sudah punya omset 1 miliar belum? Belum. Berarti susah. Oh, baru 2 bulan, Pak? Dalam 2 bulan kapan susah? Susah gampang. Tadi gampang, sekarang susah gampang. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau dia susah gampang, bagaimana caranya bikin gampang? Iya. Bagaimana caranya jadi gampang? Mau? Gampang? Halo? Mau? Nah, caranya adalah ini gampang, teman-teman. Jadilah seorang ahli. Jadi orang ahli. Dan untuk jadi orang ahli, saya harus apa? Belajar. Dan hari ini Anda sudah ada dalam ruangan ini. Saya mau Anda berikan tepuk tangan buat diri Anda. Ya, kalau Anda sudah jadi ahli, Anda akan menjadi gampang. Operasi jantung gampang susah? Halo? Susah, tapi dokter ahli jantung kan pedagang jantung gampang-gampang aja. Kenapa? Manusia mampu karena apa? Halo? Manusia mampu karena apa? You mampu jalan karena apa? Latihan. Halo? Ibu mampu jalan karena apa? Mencoba. Betul tuh ya? Ibu-ibu jago masak. Anda jago masak. Anda mampu masak karena Anda biasa. Setuju? Halo? Setuju? Jadi bagaimana kita membuat menjadi biasa? Karena manusia mampu karena biasa gitu. Ya? So bekerja keras. Yang terakhir adalah berdoa keras. Serba keras. So saya punya formula cuma 3. Belajar keras, bekerja keras, berdoa keras. Itu doang, tidak lebih tidak kurang. Oke? Ini yang saya lakukan. Bolehkah? Saya ambil quote ya, saya baca. Oke? Apa saja yang kamu minta dari doa, percaya bahwa kamu menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Ini yang saya jalankan setiap hari. Kalau saya berdoa, saya tahu saya bukan akan, oke? Bukan akan, tapi saya telah. Berarti sudah dapat. Apa sih yang kamu minta dan doakan? Apakah saya percaya? Itu orang sederhana, ya. Gitu ya. So, rahasia nomor 3 apa? Itu dia. Belajar keras, bekerja keras, doa keras. Very good, ya. Rahasia nomor 4. Punya coach untuk membantu Anda bersukses. Anda butuh coach, Anda butuh orang membantu Anda. Itulah gunanya orang yang mengundang Anda hari ini. Cuma main-main gitu. Itu gunanya tim leader nanti yang membantu Anda mengembang Anda. Anda butuh coach. Ya, so selama 19 tahun ini saya boleh ada di titik ini karena saya punya coach. Saya punya coach. Ya, salah satunya adalah brotherhood, tapi ada beberapa coach lagi. Ada tim leader saya yang coach saya supaya saya sampai saya ada hari ini. Oke, itu nomor 4. Nomor 5. Nomor 5 adalah ambil keputusan. Anthony Robbins mengatakan, it is in your moments of decision that your destiny is shaped. Pada saat Anda mengambil keputusan, pada saat itu nasib Anda dibentuk. Saya temukan Bapak Ibu, banyak orang sukses dan banyak orang tidak sukses karena kunci nomor. Habis maghrib nah.
Banyak orang coba Oh bilang, iya saya kan. mau. Bilang Saya mau. oh, setelah dia Saya mau. lagi ternyata Tapi dia tidak mau ke memutuskan bahwa dia malam mau itu mau sukses. ke Takalar jadi Dia itu cuma saja. ngomong dong. Bilang, Dia oh ya cuma nanti ngomong saya dong. jelaskan berarti saya. So Pak. kalau Anda mau Dijelaskan, dia ambil keputusan, dijelaskan. ya, ada gagal, Di bank sama ada sukses, Prudential, betul? dia nabung di Pilihan, bank sama di Prudential, terus pilihan orang yang dia tidak bilang, setuju. oh ya apa syaratnya ini? Halo? Ada gagal, ada sukses, pilihan orang, betul? Betul? Hanya KTP, Betul? KTP Betul? sama KTP. Baca, siapa 3, 2, ambil 1. nanti. Sukses Langsung adalah gitu kan, dia. Baru bilang, Sukses ah, adalah jadi 500 kan. keputusan orang yang Masa hidup. transferkan Jadi selama Anda hidup, Anda harus iya, memutuskan. nanti saya proseskan. Kalau Anda tidak sukses, berarti lebih baik. Barangnya. Karena hanya orang hidup yang dapat memutuskan untuk sukses. Yes, no? Ya. Yes. So 5 rahasia. Rahasia pertama. Ku tahu yang ku mau. Yang kedua, Pilih yang Anda mau. apa tuh? Kendaraan. Pilih kendaraan. Pilih kendaraan yang cepat mencapai tujuan Anda. Yang ketiga, tiga hal, oke? Apa itu? Belajar Belajar keras, keras, bekerja keras, berdoa keras. Yang keempat, mempunyai coach membantu Anda menjadi sukses. Yang kelima, Mengambil keputusan. ambil keputusan. Betul. Ya. Inilah sebagian quote saya. Ini menjadi slogan saya. Berilah diri Anda kesempatan untuk sukses dan menjadi berkat buat banyak orang. So, semoga hari ini menjadi satu inspirasi buat Anda Bapak Ibu. Saya melalui 19 tahun bersama dengan Prudential dan semoga hari ini yang Anda lihat depan Anda ini adalah hasil dari Prudential. Sukses buat Anda semuanya. Kalau mau sukses jangan tanggung-tanggung, kalau mau tanggung-tanggung jangan sukses ya. Terima kasih, sukses buat Anda semuanya. Salam lagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Rudi Teo. Oke, Pak Rudi boleh di sini dulu. Kita dari Makassar ada punya kenang-kenangan buat Pak Rudi. Ya, teman-teman boleh bangkit berdiri. Kita foto bersama. Siap. Cukup megang. Beda. Oke.